Oke, selamat datang kembali di channel saya, di channel Junior Pasti di TN. Bagi kalian yang menonton, silakan komen, like, dan subscribe terlebih dahulu, juga tekan bunyi loncengnya. Untuk itu kita membahas tentang tentang inilah capres dan cawapres 02, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, di mana dalam arti di tiap survei di Indonesia tuh dia masih unggul dengan sekitar 45% lah. Kalau gue lihat dari kemarin ya, gue lihat di survei, di 11 survei itulah. Mungkin contohnya kayak Lesi, Saiful Mujani Research Center, dan masih banyak lagi. Terus ya yang paslon 1 sama paslon 3 yang ada Anies Mohaimin sama Ganjar Mahfud tuh berada di sekitar 25 dan 22%. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan gue, kenapa kok surveinya dari Prabowo Gibran ini masih stagnan di sekitar 45%. Nah, itu gue kadang kaget kan, kalau udah 654 kan udah bisa ini ya, lolos satu putaran, ada mati 60%. Cuman kan ini kan Prabowo Gibran ini masih stagnan lah di 45% lah. Ya mungkin karena masyarakat sekarang kan mulai cerdas ya, dalam arti masyarakat Indonesia udah mulai cerdas dengan lihat kemarin debat kan, dari debat 1, 2, 3, 4 ya. Mungkin yang udah paling jelas kenaikan tuh paling ya Anies Mohaimin udah mulai merangkak naik nih perlahan-lahan nih, darinya 20 sampai entar lagi 40. Ya karena Anies ini berhasil cara mengkampanyenya nih unik kok, dengan adanya gue kadang nontonnya Desak Anies, terus juga banyak lah dia sering ketemuan sama forum-forum lain lah, dalam arti ya mungkin kalau berbeda ya mungkin ya Muamin juga sama lumayan lah, dalam arti ada selepet imin lah ya, mungkin pengen dia paslon 1 tuh pengen lebih kreatif gitu ya, biar ada Indonesia ini ada perubahan. Gue juga berharapnya sih ada perubahan nih, gue mungkin nggak nganggur lagi dan juga nyari kerjaan gampang kan. Nah, kalau nyari kerjaan di zaman sekarang, mungkin di zaman Jokowi kan ribet ya. Bukan kalau gue ngerinya di persoalan gajinya sih, gue takutnya tuh sedikit aja kurang lah. Ya itu sih. Cuman kalau balik lagi ya, tentang mungkin Anies Caimin ya dalam arti dia kampanyenya sekarang dia lebih kreatif. Anies Baswedan juga live di kadang kemarin di TikTok, terus juga Muaimin yang terkena selepet imin lah, sering kumpul gitu kan. Ya itu membuat uh, Anies Baswedan dan Muaimin Iskandar nih dalam survei naik terus. Nah, yang kedua ini kan permasalahan 02 ini kan dari Prabowo. Nah, yang kita berikutnya nih bahas tentang paslon 02, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kenapa kok masih stagnan 45%? Ada mati. Mungkin gue juga bertanya-tanya, berarti emang belum ini ya, dalam arti Prabowo juga cuti dulu dari Kemhan, sedangkan Gibran juga tidak masih cuti dulu dari wali kota Solo. Nah, itu kan namanya masih ini banget lah kegiatan, tapi masih ada kerjaan sebagai inilah, mungkin ada Prabowo sebagai Menhan dan juga Gibran sebagai wali kota Solo. Dan gue juga kadang miris sih kemarin gue liat debat cawapres kemarin. Nah, mungkin dari Gibran Rakabuming Raka sendiri ini yang gue bilang kurang etika gitu terhadap Profesor Mahfud MD kemarin lah. Gue juga kadang nonton kan, mungkin jadi kayak pertanyaan dia nih pertanyaan receh gitu ke Mahfud gitu, kayak asal-asalan gitu. Harusnya kan kalau lu di hadapan profesor harus lebih, pertanyaan harus lebih berbobot, lebih jelas gitu ya. Ini enggak, si Gibran nih kurang lah kalau menurut gue, kurang lah. Dari jawabannya juga kurang lah kemarin. Cuman yang kemarin pas Pak Mahfud MD ya lumayan lah, kemarin dia penjabarannya, penjelasan jawabannya nih lumayan gitu loh. Sama kayak Muaimin Iskandar juga udah bangkit lagi lama-lama. Ya cuman ya balik lagi, emang kalau menurut gue emang paslon 02 nih paling banyak bermasalah ya, dari mulai pencalonan Gibran jadi cawapres, terus ada yang bagi-bagi mungkin sebangko dengan nama Prabowo Gibran ya emang, terus juga banyak konglomerat yang gabung ke Prabowo Gibran, termasuk banyak aktivis kayak Budiman Sujatmiko gabung ke Prabowo Gibran, dan juga politikus PDIP yang Marwar Sirait pindah dari
PDI ke Prabowo Gibran ya, ini juga jelas menambah apa ya, Prabowo Gibran ini makin kuat lah, di mana di makin kuat ada mati kan, ditambah konglomerat itu juga artis banyak yang dukung Prabowo Gibran. Kayak kemarin gue lihat sih ya, Raffi Ahmad, si Ivan Gunawan juga ya dukung Prabowo Gibran. Cuman gue ya khawatir sih mungkin Prabowo bakal kalah lagi sih kalau menurut gue ya. Ini kalau kayak gini-gini, kalau Prabowo masih 44, surveinya 45% terus, nah itu bisa 2 putaran asal Ganjar mau berkoalisi dengan Anies. Tapi kemungkinan tuh bisa terjadi sih, karena kelihatan Megawati ini udah mulai apa ya, menyindir Pak Jokowi terus kan, mungkin kenapa gitu ya. Mungkin Megawati sekarang kan mantan Presiden RI ya, Megawati Soekarno Putri kan kadang udah nggak suka lagi mungkin sama Pak Jokowi, karena ya lu kekuasaan tuh enak tapi jangan sampai lupa daratan. Nah ini damati ya, lu boleh kuasa tapi jangan sampai lupa rakyatmu itu sendiri, masyarakat itu sendiri. Nah itu ya, lu boleh jadi pemimpin, boleh jadi penguasa gitu, kayak mungkin raja-raja dulu lah. Cuma lu harus memperhatikan rakyatnya, jangan sampai lu membiarkan rakyat itu menderita, jangan sampai rakyat itu tertindas gitu. Cuman ya emang omongan Megawati sih bener juga. Gua sebagai makna apa ya, makna yang paling terbaik ya itu, yang apa, boleh berkuasa tapi jangan lupa daratan. Terus juga itu apa, quotes paling apa ya, paling menarik ya dari Megawati Soekarno Putri ya, karena dia udah pengalaman jadi mantan presiden RI dulu lah ya. Terus juga kan balik lagi sama mungkin paslon 3 nih Ganjar Mahfud. Nah ini juga udah mulai progresnya udah lumayan lah. Kemarin gue nonton debat kemarin, terlihat Mahfud MD nih apa ya, tidak menjawab pertanyaan receh dari Gibran Rakabuming Raka yang juga dalam ini memakai baju Naruto warna biru lah, dalam arti ada logo Naruto-nya. Gue juga unik sih emang, kadang anime itu berbaju anime bisa masuk di dalam dunia politik ya, wajar namanya juga kreativitas agar para Gen Z bisa melihat ya gitu. Cuman kalau bicara kemarin yang Mahfud MD, gue bilang top sih dia, sebagai yang gue bilang udah pengalamannya udah luar biasa lah, jauh lah, udah di pemerintahan, di ketua MK juga udah sering ya. Tapi ya kalau kemarin debat ya gue bilang ya Mahfud MD unggul, terus juga Muhaimin juga unggul, dan terakhir Gibran Rakabuming Raka unggul lah ya. Terus kemarin ya gimmick ya, mungkin ya Gibran Rakabuming Raka terkena gini, nah itu sampai sekarang inilah ya, mungkin dia pertanyaan juga kasih ke Mahfud juga ngawur, terus jawabannya juga ngawur ya, rompi kuning lah apa gitu ya. Itu saya emang gak namanya juga, mungkin dia pengen mau mancing Mahfud MD, terus juga ke Anies lah mungkin. Dan ternyata balik lagi yang sekarang kan, dari kemarin debat-debat ini kan tentang food estate ya. Food estate itu tidak bisa menyelesaikan kesejahteraan untuk petani Indonesia, dan itu benar terjadi, benar ya kata Muhaimin Iskandar, bener ya. Emang namanya apa ya, gue juga nggak tahu sekarang lagi musim El Nino atau gimana. Kemarin Gibran juga ngomong gitu. Cuman emang kalau bicara Indonesia nih kan apa ya, luas lahan pertanian tuh masih luas banget lah. Di Jawa, di Papua, di Maluku tuh bisa sebenarnya ya, tinggal petaninya harus disejahterakan lah, agar kan bisa memproduksi memproduksi beras jadi lebih bagus gitu kan ya. Mungkin harus ada pemerintah, harus ada pendekatan ke masyarakat lagi, agar jangan sampai terjadi impor beras dari Vietnam, dari Thailand gitu lah. Cuman ya emang ya gue nggak tahu pemerintah sekarang kayak gimana ya. Gue juga waktu itu juga 2019 juga nggak milih Jokowi sih, waktu itu milih Prabowo. PC-nya doang dia aman atau enggak. Cuman ya semenjak dia gabung Jokowi jadinya Prabowo Gibran udah. Mana namanya pemilu tuh nggak ada yang bisa ditebak ya, siapa aja bisa jadi pemenang gitu. Tapi ya gue berharap sih Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bisa menang lah, dalam arti bisa membuat rakyat itu senang gitu. Ada perubahan di Indonesia, ada perubahan, ada semacam oase kebangkitan lah, dalam arti
Oke, itu aja yang gue sampaikan tentang survei Prabowo Gibran yang masih stagnan di 45%, dan itu sudah pasti fix 2 putaran lah mati. Ya sedangkan Anies Mohaimin yang sama Ganjar Mahfud juga lagi meningkat banget lah, apalagi setelah debat cawapres kemarin kan udah kelihatan tuh. Oke, itu aja yang gue sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.